Yang saya hormati Bapak L. Heri Purnomo, Ketua Lingkungan Santa Lucia. Yang saya hormati Bapak Robertus Sumarno, Bapak F.X. Nur Santoso, dan Bapak Tony Suwandi, serta Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir di tempat ini. Selamat malam dan berkah dalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Lingkungan Santa Lucia secara khusus mempersiapkan diri di dalam perayaan 19 tahun Lingkungan Santa Lucia membina iman umat, khususnya di lingkungan Santa Lucia Waihalim ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak perjalanan lingkungan Santa Lucia sejak tahun 2001 hingga tahun 2020 ini. Banyak sekali pelajaran yang akan kita dapatkan pada malam hari ini, karena pada malam yang sangat spesial ini hadir para ketua lingkungan kita sejak awal berdirinya lingkungan Santa Lucia. Mudah-mudahan hal ini akan semakin meningkatkan iman kita, perjalanan iman kita, sehingga di langkah selanjutnya kita akan semakin berkembang di dalam kehidupan iman dan juga bermasyarakat. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, agar segala kegiatan kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan sendiri, marilah bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan dalam doa pembukaan. Tuhan beserta kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Secara khusus kami sangat bersyukur karena kami yang berada di lingkungan Santa Lucia ini, Engkau senantiasa limpahi dengan berkat melimpah. Secara khusus pula kami sangat bersyukur karena perjalanan iman kami di lingkungan Santa Lucia, Engkau berkahi, Engkau karuniai rahmat, hingga 19 tahun kami bersama di lingkungan Santa Lucia ini. Berkatilah kami selalu ya Bapa. Teristimewa kami mohon berkat-Mu di dalam perjalanan kami selanjutnya. Perkenankanlah kami mendengarkan segala pelajaran-pelajaran berharga yang sudah dilalui oleh lingkungan Santa Lucia melalui para pemimpin kami yang berada di lingkungan Santa Lucia ini. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu bagi semua orang, khususnya warga lingkungan Santa Lucia, agar di dalam kondisi saat ini Engkau sungguh-sungguh hadir bagi kami, Engkau sungguh-sungguh memberkati perjalanan iman kami. Akhirnya ya Bapa yang baik, kami serahkan segala rencana kami ke dalam kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, karena segala berkat-Mu, segala rahmat-Mu, kami akan beroleh keselamatan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef. Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan segera mendengarkan, kita akan menggali banyak sekali pelajaran dari para pemimpin-pemimpin kita, pendahulu kita yang sudah berjuang, yang sudah merasakan bagaimana lingkungan Santa Lucia dari awal berdirinya hingga saat ini. Akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan jika kita mau meluangkan waktu, meluangkan hati, meluangkan pikiran kita.
Untuk mempersingkat waktu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak-bapak untuk bisa berbagi kepada kita semua, agar di dalam perjalanan selanjutnya, baik secara menggereja maupun di dalam masyarakat, kita benar-benar tersemangati oleh semangat dari pelindung kita, lingkungan Santa Lucia, yaitu Santa Lucia. Terima kasih. Silahkan, kita akan mendengarkan bersama-sama. Saya berikan waktu sepenuhnya untuk Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Pak Gisik yang sudah membuka acara ini. Kami di sini secara khusus mengundang ketua-ketua lingkungan yang pernah berkarya dan pernah berjasa di lingkungan Santa Lucia. Sebetulnya ada 5 dengan saya, tetapi yang satu karena tugas tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Namun rasanya tidak akan mengurangi kebahagiaan kita dan tidak akan mengurangi makna dari pertemuan kita pada malam hari ini. Kita sebetulnya ingin berbagi, ingin bercerita tentang kesan dan pesan, di mana dalam perjalanan 19 tahun ini luar biasa apa yang kita rasakan dalam hidup berkomunitas di wilayah Santa Lucia Wayalem Permai ini. Pada saat sekarang ini kita mau menapaki tahun yang ke-20 dari perjalanan Santa Lucia ini. Saya kira usia yang cukup dewasa untuk kita mulai lebih bebas bergerak. Namun dalam awal tahun ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang juga belum nampak kapan akan berakhir pandemi ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Kita tidak boleh terbelenggu dengan masalah pandemi COVID ini. Kita tidak boleh turun semangat kita untuk tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang seperti ini, kondisi virtual. Saya kira ini bukan halangan bagi kita untuk tetap berkarya, beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu mungkin kita ingin kilas balik dari perjalanan hidup komunitas kita Santa Lucia. Malam hari ini kita hadir tokoh-tokoh kita. Yang pertama Pak Tony Swandi, ini cikal bakal dari lingkungan Santa Lucia. Kemudian ada Pak F.X. Nur Santoso, ini ketua lingkungan yang paling lama bersama kita. Dan ada Pak R. Sumarno yang 2 tahun belakangan kemarin mendampingi kita dan bersama kita. Satu lagi Bapak Albertus Sudirman yang saat ini berhalangan hadir. Oleh karena itu, karena masanya yang cukup panjang, mungkin baik kalau kita mendengar pengalaman, kesan, dan suka duka yang dialami oleh Pak F.X. Nur Santoso dalam membina umat di lingkungan Santa Lucia Wayalem Permai ini. Waktunya kami sampaikan seluas-luasnya untuk Pak Nur Santoso. Silakan Pak Nur. Terima kasih Pak Heri dan selamat ulang tahun untuk lingkungan Santa Lucia yang ke-19 dan selamat berbahagia, kita semua tetap semangat. Pak Heri, sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Heri bahwa lingkungan Santa Lucia, kalau kita ketahui bersama Bapak Ibu yang
di rumah bahwa lingkungan Santa Lucia itu merupakan lingkungan pecahan dari lingkungan Santa Ana yang waktu itu memang oleh Romo Paul itu dianggap bahwa Santa Ana itu memang luar biasa dari jumlah umatnya dan juga dari pelayanannya yang luar biasa, dari kurnya sangat terkenal waktu itu. Nah, kemudian melihat perkembangan umat yang sedemikian banyaknya, maka kemudian Romo Paul meminta supaya Santa Ana dipecah lagi, dan akhirnya kami berembuk dengan sesepuh termasuk yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Waktu ada Pak Heri Purnomo, ada Pak Wasno dan lain sebagainya, itu kemudian mengatakan bahwa ya sudah, tidak apa-apa, kita sanggupi saja. Dan akhirnya itu terjadi Pak Heri, dan akhirnya menjadi lingkungan Santa Lucia karena masih ada kaitannya antara kakak dan adik itu, Santa Ana dan Santa Lucia. Dan ini memang menjadi tantangan bagi lingkungan baru. Satu lingkungan baru itu memang banyak yang harus ditata. Maka sebenarnya perkembangan iman, perkembangan umat di lingkungan kita ini waktu itu memang ya masih sangat sedikit. Waktu itu saya dengan Pak Tony, waktu itu Pak Tony ya, ini apa nanti bisa berkembang atau tidak dengan demikian, apa dengan jumlah umat yang sekian ini. Dan akhirnya Pak Tony waktu itu yang ketua lingkungan Lucia yang pertama itu berjuang keras bagaimana menumbuh kembangkan iman umat itu. Kalau saya katakan bahwa untuk sempurna atau mateng waktu itu Santa Lucia secara iman belum mateng semua Pak Heri. Ini yang sangat memang memprihatinkan, bagaimana kemudian menjadi supaya menjadi lingkungan waktu itu kering, itu menjadi kering yang memang berkembang. Nah, perjuangan Pak Tony Suwandi waktu itu memang luar biasa. Bagaimana menghimpun umat, mencari umat yang masih tercecer, disatukan, dan akhirnya selalu rutin Pak Tony itu berkunjung ke warga ketika mengedarkan undangan. Begitu Pak Tony ya. Ini sangat luar biasa sekali Pak Tony sebagai ketua lingkungan pertama itu bekerja keras supaya paling tidak nanti umat ini sungguh-sungguh terlayani. Maka pada saat pemilihan waktu Pak Tony menjadi ketua lingkungan, saya belum waktu itu, karena waktu itu sebenarnya pada saat pemilihan saya menjadi ketua lingkungan, saya secara iman belum siap. Karena saya masih terlalu muda untuk hal ini, maka saya belum memberanikan diri. Maka Pak Tony yang kemudian menjadi ketua lingkungan dan begitu luar biasanya. Ini adalah Pak Tony Suwandi yang memang perjuangannya sungguh luar biasa. Nah, dalam perjalanan perkembangan umat sudah mulai baik, latihan kurnya rajin, doa selalu penuh di rumah-rumah, apalagi kalau doa rosario pada bulan Mei dan Oktober. Ini luar biasa perkembangan umat yang kemudian hadir. Nah, ini menjadi kebahagiaan kami yang waktu itu memang begitu antusias umat untuk ikut berkembang secara pelan, secara perlahan, dan akhirnya memang Santa Lucia kemudian menjadi perhitungan oleh lingkungan lain juga, begitu Pak Heri. Nah, kemudian pada saat perkembangan itu kan satu periode pengurusan itu 2 tahun, begitu Pak Marno ya, satu periode 2 tahun, dan akhirnya Pak Tony dapat 2 periode 4 tahun Pak Tony ya, dan akhirnya saya terpilih. Nah, bukan saya siap, tapi artinya mempersiapkan diri untuk menjadi ketua lingkungan. Dan akhirnya saya menyanggupi waktu itu, sebenarnya saya belum sanggup, tapi akhirnya juga ya sudah sanggup. Karena saya punya keyakinan bahwa saya ketika Misa Kudus berakhir, itu pergilah kita diutus. Maka perutusan ini yang kemudian menjadi semangat saya untuk menjadi ketua lingkungan. Itu. Nah, dalam perkembangannya saya memang belajar banyak dari Pak Tony Suwandi dan juga Pak Wasno,
Pak Heri dan teman-teman yang lain, bagaimana supaya paling tidak bisa menyatukan umat ini. Dan dalam perjalanan saya punya filosofi itu semacam pisang tandanan itu Pak Heri, kalau masih di pohon, masih nempel pada pohonnya itu, perkembangan atau nanti matangnya itu kan tidak bareng Pak Heri. Jadi itu menjadi filosofi saya, bagaimana nanti paling tidak saya sebagai ketua lingkungan tidak akan ngebiah uyah istilahnya atau meratakan bahwa semua harus begini. Memang ada yang kadang-kala susah untuk hadir di doa, ada yang susah untuk latihan kur dan lain sebagainya. Itu adalah harus penuh kesabaran. Maka filosofi yang pisang tadi saya katakan bahwa itu matangnya kalau istilahnya suluh, artinya sudah mulai matang, itu kan bertahap Pak. Nah ketika bertahap itu matang, itu ibaratnya adalah itu iman yang sudah memang matang. Dan yang lain kan belum Pak, yang masih di bawah-bawah itu masih hijau. Nah ini menjadi semangat saya, bagaimana nanti paling tidak itu menjadi kuning semua, menjadi matang semua. Nah tentunya melalui proses-proses yang memang harus dilalui, kesabaran. Maka saya waktu memimpin umat di lingkungan Santa Lucia, tidak ada kata menyerah. Saya tidak ada kata, wis ben, nak ora mangkat sembangan ya wis. Saya tidak Pak. Saya tetap ingin bagaimana umat itu bisa bersatu. Ikut kegiatan, kemudian ikut kur, ikut ini. Dan itu disupport oleh umat lingkungan di lingkungan Santa Lucia. Nah ini yang menjadi semangat saya dan akhirnya kemudian lingkungan ini berkembang terus dan akhirnya mulai tidak hanya di dalam lingkungan Santa Lucia berkiprahnya, tapi kemudian merambah keluar. Paling tidak kita dikenal siapa, apa itu lingkungan, apa itu gereja. Umat lain mungkin nggak tahu bahwa kita dalam lingkungan yang luas ini, dalam pemerintahan kita masih punya lingkungan kecil itu. Maka waktu itu dengan Pak Heri dan beberapa teman kadang-kala hanya gelenak-gelenik, gimana ini caranya? Pak Heri mungkin ingat Pak Heri ya. Nah ini supaya paling tidak itu kita dikenal, karena seorang atau orang yang beriman Katolik paling tidak menjadi cahaya dan garam dunia. Artinya tidak hanya kita sendiri bahwa itu dinikmati sendiri, tapi bagaimana kita berbagi kasih dengan yang lain, memperkenalkan ini loh umat Katolik yang ada di lingkungan Santa Lucia. Dan akhirnya kita melaksanakan kegiatan jalan sehat, kemudian macam-macam kegiatan itu yang melibatkan umat non-Katolik, artinya umat Muslim, umat siapa saja yang hadir pada saat itu kita layani sungguh-sungguh. Dan ini ternyata responnya luar biasa Pak Heri, sehingga sampai sekarang kita dimanapun dikenal oleh masyarakat sekitar dan ramah tamahnya sampai sekarang pun masih terjalin dengan baik. Nah, ini adalah perkembangan iman yang sudah mulai matang. Nah, kemudian hanya catatan-catatan kecil yang kadangkala mungkin Pak Marno waktu jadi ketua lingkungan juga merasakan Pak ya. Kalau di lingkungan ada doa rosario memang penuh Pak ya. Tapi ketika suruh doa pendalaman kitab suci itu kadangkala kosong, yang hadir bapak-bapak, bahkan ibu-ibu kadangkala jarang. Berarti kitab suci itu bagiannya bapak-bapak. Kalau arisan bagian ibu-ibu. Tapi ini kemudian diperbarui lagi oleh Pak Marno bagaimana supaya umat itu tidak takut dengan namanya bulan kitab suci atau sharing dan lain sebagainya, dan antusias juga mulai ada. Nah ini perkembangannya luar biasa. Maka dalam perjalanan yang saya alami Pak Heri, memang ini sungguh-sungguh satu panggilan bagaimana seorang ketua lingkungan itu harus bisa mengembangkan umat di dalam lingkungan itu sendiri, sehingga tidak umat itu merasa tidak disentuh, tapi bagaimana menyentuh seluruh lapisan umat itu sehingga merasa terlayani. Dan pada masa pandemi ini memang ini sangat luar biasa. Kalau saya lihat dari masa pandemi ini adalah tantangan untuk kita sebagai umat Katolik. Yang pertama, kita memang harus mematuhi surat gembala dari Bapak Uskup. Bagaimana kita harus beribadat. Maka tidak usah iri dengan yang umat lain, bagi mereka masih bisa beribadat secara bebas, kita tidak.
Karena tujuannya jelas, Bapak Uskup mengatakan bahwa kita sebagai istilahnya pemutus rantai penyebaran COVID-19. Ini yang saya sungguh-sungguh senang dengan keuskupan ini, karena Bapak Uskup selalu tanggap dengan situasi yang demikian. Maka inilah bagaimana memutus rantai itu, maka tidak boleh berdoa. Tapi tidak mengurangi iman umat Katolik, yaitu dengan melaksanakan streaming lewat beberapa gereja, dan akhirnya kita bisa terlayani semua. Walaupun secara khusus kadangkala kita juga merasakan bahwa kok aku tidak menerima tubuh Kristus. Nah, lewat Pak Heri juga sebagai ketua lingkungan sudah disampaikan ke Stasi bahwa nanti pada masa pandemi ini ketika kita mendapat jadwal misa, kita masih diberi kesempatan, khususnya yang berusia 60 tahun ke atas itu masih diberi kesempatan untuk mendapatkan sakramen Maha Kudus. Jadi masa pandemi ini mari Bapak Ibu bersama kita ikuti aturan dari pemerintah dan juga dari Bapak Uskup kita supaya nanti penyebaran virus corona ini segera berakhir di Lampung dan juga seluruh dunia, sehingga kita bisa berkembang secara kembali secara sempurna lagi, walaupun nantinya pasti kita akan memakai banyak hal yang baru yang disebut sebagai protokol kesehatan. Jadi itu Pak Heri, selamat ulang tahun untuk Santa Lucia yang begitu hebat. Demikian Pak Heri yang saya sampaikan sementara. Ya. Terima kasih Pak Nur Santoso. Pak Nur Santoso sangat banyak pengalamannya karena memang seperti tadi saya sampaikan, beliau 8 tahun menemani umat Santa Lucia ini. Nah, kita mungkin juga ingin mendengar bagaimana rasanya atau bagaimana kesannya, bagaimana pesannya selama Pak Marno jadi ketua lingkungan. Mungkin Pak Marno bisa menambah wawasan kita, sekaligus juga melengkapi mungkin apa yang disampaikan Pak Nur Santoso tadi. Karena memang periode Pak Nur dan periode Pak Marno memang berbeda situasi dan kondisinya. Monggo Pak Marno, silahkan Pak Marno menyampaikan kesan dan pesannya selama memimpin atau selama menemani umat lingkungan Santa Lucia. Terima kasih kepada Pak Elheri Purnomo yang telah memberi kesempatan kepada saya selaku mantan ketua lingkungan untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu, adik-adik, kaum muda di lingkungan Santa Lucia, dan juga kepada umat di lingkungan atau di Stasi Kedaton pada umumnya. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada lingkungan Santa Lucia yang ke-19. Semoga lingkungan Santa Lucia semakin hidup dalam iman dan kebersamaan, dan semoga menjadi pewarta kasih kepada masyarakat secara umum. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing secara singkat bahwa lingkungan Santa Lucia yang telah berjalan selama kurang lebih 15 tahun atau 14 tahun, itu saya menjadi ketua lingkungan tahun 2015 kalau nggak salah, itu sudah berganti ketua lingkungan 3 kali. Pertama Pak Tony, nanti akan menjadi gongnya ini mungkin dalam wawancara ini, kemudian Pak Nur, kemudian Pak Bertus Sudirman, dan kemudian saya. Nah, sesuai dengan sabda Tuhan dalam kitab suci pada Yohanes 16 itu dikatakan bahwa bukannya kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya bahwa
kita ini sebetulnya dipilih Allah untuk menjadi muridnya, untuk bisa menjadi pewarta kasihnya untuk menyelamatkan umat manusia secara umumnya. Dan kita tidak bisa menolak. Maka pada saat saya terpilih atau dipilih untuk menjadi ketua lingkungan, ya saya terima kasih dan saya iakan, tidak menolak, karena ini adalah memang Allah sendiri yang telah memilih melalui umat. Dan pada saat itu saya menjadi ketua lingkungan itu secara umum melanjutkan kebijakan dari ketua lingkungan yang terdahulu, dari Pak Tony, dari Pak Nur Santoso, Pak Bertus, kembali lagi Pak Nur Santoso. Ini mengembangkan atau lebih diusahakan untuk lebih baik. Tetapi lebih baik pada waktu yang sebelumnya juga baik, cuman pada periode atau pada periodisasinya itu pasti ada masa-masa baik. Nah, kegiatan-kegiatan pun juga hampir sama dengan kegiatan-kegiatan dari sebelumnya. Karena kegiatan-kegiatan di lingkungan kita ini sifatnya sudah kalender. Jadi kalau Natal kita pasti mempersiapkan Natal. Kita sering juga mendapatkan tugas di gereja untuk kur, karena lingkungan kita ini dikenal sebagai pinter kur, ya, pinter nyanyi. Jadi kita beberapa kali dipercaya oleh stasi untuk bertugas kur di malam Paskah maupun Natal dan hari-hari besar. Dan ini puji Tuhan, atas dukungan dari semua umat, semua dapat berjalan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan rutin doa, seperti disampaikan Pak Nur, itu kita berjalan dengan lancar. Umumnya kita bersifat tadi kalender, jadi prapaskah, kemudian doa Rosario, bulan Maria, dan juga Advent. Nah, tapi ada satu yang sangat unik atau sangat baik, yaitu purnamaan yang pada saat itu ya juga berjalan dengan baik, ya. Dan lain sebagainya, diantaranya adalah doa-doa yang bersifat ujub dari setiap anggota umat kita yang mempunyai ujub tertentu. Dan paguyuban di lingkungan kita sangat luar biasa, baik itu kerohanian maupun sosial. Dalam kegiatan sosial, kalau kerohanian tadi sudah ya Pak ya, sudah ada doa-doa. Kemudian sosialnya adalah kita mempunyai paguyuban yang luar biasa, paguyuban Perang Rutiloyo atau kematian. Dan ini juga luar biasa kita kelola. Kita punya tanah makam, kemudian kita punya cara-cara untuk menghidupi agar paguyuban ini tetap mempunyai dana, dan kita juga bagaimana cara menggalang dana, ini juga sudah sangat baik, semua terlibat. Dan juga semasa dari pertama Pak Tony sampai saya pada waktu itu ya banyak donatur-donatur yang terlibat, selain memang rutinitas, banyak donatur yang terlibat untuk memajukan Santa Lucia. Kemudian dalam kegiatan jika ada teman atau orang yang sakit, kita sering menolong dan membantu. Dan juga ada keluarga-keluarga yang mungkin dalam menempuh pendidikan anak-anaknya juga masih agak kesulitan. Melalui kelompok WK kita juga sangat terlibat, sangat membantu keluarga-keluarga kita yang mungkin menyekolahkan anak-anak sekolahnya agak kesulitan, maka dibantu. Dan lain sebagainya. Kemudian juga merambah ke masyarakat sekitar, kita juga bersama-sama memajukan bagaimana iman kita ini dikenal di masyarakat kanan kiri kita. Dengan kita sering dari zaman Pak Tony, Pak Nur, saya, Pak Bertus ini mengadakan kegiatan bersama, diantaranya yang menjadi slogan atau menjadi sering jalan sehat.
mereka senang bercampur dengan kita karena kita sangat welcome dengan umat yang beragama lain. Ini adalah bagaimana kita mendewasakan iman dari saudara-saudara kita atau umat kita sendiri, sehingga hidupnya itu semakin seperti Kristus sendiri. Kalau iman kita ini di dalam kitab suci ada seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Mungkin kita ini jatuh di tempat tanah yang subur sehingga dapat berkembang secara iman. Tetapi ada yang benih yang jatuh di semak belukar. Hidup tetapi imannya menjadi lemah karena banyak himpitan dari kanan dan kiri. Nah, ini harus kita selamatkan. Di antara umat kita mungkin juga seperti itu. Ada seperti iman yang jatuh di benih yang jatuh di semak berduri. Ada yang jatuh di tempat yang gersang, di pinggir jalan. Nah, ada iman tetapi kemudian hilang. Maka kita pada waktu saat ini sebagai paguyuban yang diawali dari tahun 2001 lingkungan Santa Lucia, kita tentunya tidak usah berbicara lagi tentang sejarahnya, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Nur. Ini bagaimana kita menyelamatkan, membawa umat dan juga masyarakat kita ini menuju keselamatan, sehingga iman kita akan seperti jatuh di tempat yang subur dan kita dapat berkembang, dapat berbuah, dan akhirnya kita menjadi anak-anak Allah yang memang betul-betul menjadi pewarta kasih. Nah, di masa-masa yang sekarang ini saya berpesan kepada kita semua, marilah kita menjaga komunikasi. Karena dengan pandemi ini kita menjadi seperti agak terputus. Tali silaturahmi kita ini menjadi seperti terputus kurang lebih 8 bulan ya Pak De ya. Bukan 8 bulan, malah 10 bulan hampir ya. Ya, hampir seperti terputus. Kita tidak ada komunikasi secara iman karena tidak ada kebersamaan. Tetapi malah kita tetap jaga tali silaturahmi dengan memanjatkan doa untuk warga lingkungan Santa Lucia agar tetap bersatu dalam iman, agar tetap sehat, terhindar dari semua bencana, penyakit, dan juga mungkin himpitan ekonomi, supaya semua terselamatkan, semua merasa terayomi, dan juga tadi dikatakan oleh Pak Nur, semoga semua juga tersapa. Kemudian selain komunikasi, ya itu seperti tanaman itu, dengan komunikasi itu seperti tanaman yang kita siram. Dengan masa pandemi, marilah kita tetap menjaga komunikasi keimanan kita seperti tanaman yang kita siram. Ini kita akan menjadi tumbuh subur, sehingga lingkungan Santa Lucia ini bukan hanya terlihat dari luarnya saja, tetapi kita dari diri kita, umat lingkungan Santa Lucia itu dirasakan bersama-sama bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang kompak, solid, dan menumbuhkan iman. Memang kita sebagai pemimpin tidak bisa memuaskan semuanya ya Pak ya. Tidak bisa memimpin, tidak bisa memuaskan semuanya, tersapakan satu persatu, tetapi melalui sub-sub dari seksi-seksi kita sudah mencoba untuk menyapa itu, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang kurang tersapa mungkin tidak terjadi. Mudah-mudahan ini ke depan di pengurusan Pak Dery ini juga akan semakin solid lagi. Saya yakin akan semakin solid, semakin baik, berkembang lingkungan Santa Lucia, terutama adalah anak-anak kita. Kalau buah yang dulu itu sudah matang,
ya diusahakan supaya tidak busuk, karena terjaga iklimnya, terjaga udaranya, terjaga tempatnya. Maka kadang-kadang kalau sudah kita ini sudah aktif, ada masa kemudian bosan. Nah, inilah yang sudah matang tadi kita jaga agar tetap harum, tetap enak kalau ibarat buah, dan imannya tetap kuat dan menjadi contoh bagi yang lain atau yang kaum muda. Yang muda juga mari kita bangun semangat dengan tidak adanya misa secara langsung. Anak-anak ini tidak menjadi memudahkan, tetapi tetap harus mencari ada kerinduan untuk berdoa, kemudian berekaristi. Apalagi tahun 2021 ini adalah tahun ekaristi. Anak-anak muda harus ada kerinduan untuk ekaristi itu. Nah, bagaimana? Dari keluarga, dari orang tua, mungkin juga dari ketua lingkungan atau para yang ada di depan, mengingatkan terus-menerus bahwa keluarga ini menjadi penopang utama untuk anak-anak di masa pertumbuhan baik secara fisik maupun iman. Dan di Santa Lucia saya yakin ini akan tergarap dengan baik dan akan menjadi mentor bagi keluarga di sendiri, lingkungan sendiri maupun umat di sekitar kita. Dan selamat kepada lingkungan Santa Lucia di usia 21 19 semoga semakin baik dan semakin maju. Itu Pak, ini Santa. Terima kasih. Terima kasih Pak Robertus Sumarno. Ternyata beliau sangat menyimpan file-file yang cukup banyak sehingga melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Nur Santoso. Saya kira ini luar biasa kamus berjalan ini, sehingga menjadi kekayaan dan gampang diingat oleh warga Santa Lucia. Kita juga tidak ingin sebetulnya terjebak dalam rutinitas, tapi juga kita tidak ingin juga terlalu menggebu-gebu untuk bagaimana mengembangkan lingkungan ini menjadi lebih cepat, bahkan unggul dari lingkungan-lingkungan yang lain. Mungkin juga tidak seperti itu. Nah, untuk berikutnya mungkin kami ingin mendengar secara langsung cikal bakal dari lingkungan Santa Lucia yang memandu kita dari awal, yaitu Pak Tony Suwandi. Kami mohon Pak Tony juga bisa berbagi sedikit apa yang masih diingat Pak di dalam pelayanan waktu jadi ketua lingkungan. Mungkin bisa menambah, memperkaya dari iman kami yang masih muda-muda ini. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan Santa Lucia, Bapak Heri Purnomo. Selamat malam. Selamat malam. Cikal bakal Santa Lucia memang kedepannya itu sangat cemerlang ya. Pertama itu yaitu yang sudah dikatakan oleh Pak Nur Santoso, kita itu pecahan dari Santa Ana. Dan kemudian dipimpin oleh saya. Itu warga kami, yaitu umatnya, itu sangat antusias sekali dalam berdoa, dalam kur, itu sangat bahu-membahu memang saya lihat. Jadi saya itu juga waktu itu saya sangat bersemangat benar kalau melihat umat Lucia pada saat itu. Tahu dipengaruhi mungkin oleh Roh Kudus, dan juga Roh Kudus memberkati lingkungan Santa Lucia saat itu.
kami selalu ingat kalau sedang latihan kur yang dipimpin oleh seksi kur kita, yaitu Mas Agung saat itu, yang sangat luar biasa memimpinnya, sangat baik bagi kami. Jadi semua umatnya itu antusias sekali berkumpul untuk latihan kur. Nah, pada saat itulah kita bersama-sama dapat membangun lingkungan kita dengan baik. Ini semua berkat umatnya juga dari Lucia yang sangat membantu. Kami mengucapkan banyak terima kasih dalam hati kami saat itu. Dan dalam perjalanannya, lingkungan Santa Lucia ini tetap berjalan dengan baik dan jaya. Pada saat saya mengundurkan diri, digantikan oleh Bapak Nur Santoso. Pada saat itu Ketua Lingkungan Santa Lucia sangat berjalan dengan baik juga. Disitulah kerukunan umat Santa Lucia itu dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh pemimpin-pemimpinnya dan umatnya yang begitu menyatu, sehingga pengurus-pengurus lingkungan berantusias sekali ingin menjadi ketua lingkungan. Banyak pemimpin di Lucia yang begitu baik untuk memimpin lingkungannya. Dan pada saat Pak Nur Santoso memimpin, itu menjadi ketua lingkungan yang paling lama, yaitu bisa 4 periode kemungkinan. Dan kemudian digantikan oleh Bapak Albertus, dan kemudian Pak R. Sumarno, dan sekarang yaitu Bapak L. Heri Purnomo. Semoga di usianya yang ke-19, lingkungan Santa Lucia tetap berjaya. Pada malam hari ini, malam yang sangat baik bagi lingkungan Santa Lucia, yaitu hari jadinya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Lucia tetap jaya. Amin. Terima kasih Pak Tony, melengkapi dari perjalanan selama ini. Mungkin tiba gilirannya untuk saya ini. Saya baru 1 tahun, dari awal tahun 2020 itu langsung terhempas oleh pandemi COVID-19. Begitu kami berkarya, baru menata kepengurusan, itu langsung ada pandemi COVID ini, dan kami tetap berupaya bagaimana ini cara merespon, cara menanggapi, cara menangani pandemi COVID yang tiba-tiba muncul dan sangat mencekam waktu itu. Bahkan terjadi semacam lockdown di sana-sini. Istilahnya ada pembatasan sosial berskala besar di provinsi-provinsi lain. Sampai saat ini juga belum selesai pandemi ini. Tapi kalau di awal, sebetulnya kami sudah mulai menata diri, bagaimana menyesuaikan, bagaimana seiring sejalan dengan virus COVID-19 yang sangat ditakuti ini. Karena bagaimanapun ini berdampak luas terhadap siapapun, tidak pandang dia orang berpangkat, tidak pandang dia seorang pastor, atau dia seorang uskup, atau dia bahkan umat biasa. Ini dapat
merasuk ke sana. Sehingga kami pada awal waktu itu, kami sangat terhentak dengan kondisi COVID ini, tetapi sebagai umat beriman, kami yakin dan percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Sehingga secara perlahan tapi pasti kami mulai berkegiatan. Waktu itu, pertama kami memikirkan bagaimana umat kita di masa pandemi ini. Ternyata yang berdampak luas tidak hanya umat kita, tapi umat di sekeliling kita juga, masyarakat kita. Sehingga pada awal kita mengadakan acara bakti sosial untuk masyarakat sekitar, malah kita utamakan. Baru sebagian dari umat kita. Kemudian berikutnya menjelang Hari Raya Paskah, secara tiba-tiba Bapak Uskup mengeluarkan surat gembala untuk tidak merayakan Paskah dengan seperti yang tahun sebelumnya. Bapak Uskup mengeluarkan surat gembala, bahkan menghentikan seluruh kegiatan peribadatan di gereja-gereja. Surat gembala ini kita sikapi dengan baik, kita juga memperhatikan anak-anak kita, sehingga pada waktu Paskah itu, walaupun di gereja tidak ada acara yang resmi, kita lingkungan mempersiapkan dan bahkan memberikan reward terhadap semua anak-anak kita. Juga termasuk multivitamin kita berikan kepada anak-anak kita. Itu kegiatan yang waktu itu sepertinya kita lakukan juga. Kemudian berikutnya juga Bapak Uskup membuka keran untuk kita melakukan ibadah dengan tatanan baru. Tatanan baru itu dimaksudkan supaya kita tetap berteman, bersahabat dengan COVID-19 dengan disiplin melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga gereja-gereja mulai buka, kita juga mulai bisa mengikuti kegiatan keagamaan walaupun sangat terbatas. Misa yang sangat terbatas itu memang sungguh sangat menyulitkan bagi kita. Namun kita bisa mengikuti. Beberapa kali kita mengikuti dan pada akhirnya kemarin Bapak Uskup mengeluarkan surat gembala lagi yang isinya bahwa untuk menjelang Natal umat Katolik dihimbau tidak melakukan open house. Jadi bukan kami yang sebetulnya kesulitan untuk berkomunikasi, tapi kita dibatasi oleh ketaatan dan kesetiaan terhadap gembala kita. Bapak Uskup sendiri menyatakan berhati-hatilah, jaga dirimu, jaga imanmu. Makanya yang paling tepat untuk kita ke depan ini adalah jaga aman, jaga imun, dan jaga iman. Saya kira itu yang harus kita kembangkan ke depan ini. Untuk kegiatan kaitan dengan Natal ini, kami juga masih ingin menyentuh bibit-bibit kita yang paling kecil. Kita akan memberikan reward terhadap anak-anak yang ada di lingkungan Santa Lucia. Tentunya dengan memberikan kegiatan yang sifatnya kompetitif, mungkin bernyanyi, mungkin bergambar, tapi semuanya dilakukan secara virtual. Sekarang ini kita tidak bisa bertemu langsung face to face dengan kontrol yang sangat ketat. Saya kira kita ke depan harus lebih cerdas. Kita tidak bisa mengulang hidup kita seperti masa sebelum pandemi. Tidak akan mungkin. Kita harus lebih baik lagi di saat pandemi ini dan bahkan ke depannya. Jadi nanti anak-anak kita itu tidak bisa lagi hidup seperti era kita dulu, santai-santai, leda-lede, artinya bahasa Jawa itu, yang penting alon-alon, waton kelakon, nggak bisa lagi. Sekarang ini kita berpacu dengan virus yang sangat luar biasa ini. Dan seperti tadi saya sampaikan, virus ini sangat berbahaya, tidak memilih, tidak memandang. Saat ini juga terpapar juga
warga kita, tapi beruntung bisa kita detok dari awal, bisa kita tracing dari awal, sehingga mudah-mudahan ke depannya ini bisa lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Saya kira ini warning untuk kita bahwa siapapun bisa terpapar COVID ini. Sehingga kita memang harus tadi itu, jaga aman, jaga imun, jaga iman. 3 itu kita lakukan dengan benar, kita aman dalam hidup ke depan ini. Jadi untuk ulang tahun Santa Lucia ke depan kita tetap mau berkegiatan. Mudah-mudahan nanti panitia segera berjalan, jadi istilahnya ini bukan fokus ke ulang tahunnya, tapi kita juga mempersiapkan untuk bagaimana perayaan Natal, sehingga ulang tahun dan Natal ini akan kita jadikan satu dalam satu paket kegiatan. Mudah-mudahan nanti mungkin Bapak Ketua Lingkungan ada yang pinter nyanyi, nanti kita lomba nyanyi. Siapa tahu nanti bisa nyanyi satu keluarga kan, ini bisa menjaga imunitas, menaikkan imunitas tubuh. Saya kira seperti itu kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan secara face to face, berkumpul bersama karena sekarang memang dihindari, tapi bisa dilakukan dalam satu keluarga di rumah dengan cara yaitu tadi kita melakukan secara virtual. Masih tetap kita bisa berkomunikasi, masih tetap kita bisa bersatu, dan nanti untuk live streaming ini juga kita merencanakan akan berbagi pulsa setiap keluarga, mungkin satu pulsa untuk setiap keluarga sehingga bisa mendengarkan acara kita dari proses ulang tahun ini sampai nanti hari Natal nanti. Mudah-mudahan seperti itu nanti ke depannya. Dan yang lebih penting mungkin pesan kita yang untuk umat semua di lingkungan Santa Lucia, selalulah percaya kepada Allah, selalulah berserah diri kepada Allah, seraya berupaya menjaga kesehatan keluarga masing-masing. Saya kira itu yang paling pokok. Kalau ada masalah-masalah tentang keluarganya, silahkan menghubungi ketua lingkungan atau silahkan menghubungi pengurus lingkungan sehingga kita mudah berkomunikasi. Jangan tidak ada lagi ewuh-pekewoh ya dalam rangka kita membina kebersamaan dalam satu iman, apalagi di lingkungan Santa Lucia. Sebenarnya kami bermimpi melanjutkan apa yang sudah pernah dirintis oleh senior-senior ini pada masa jayanya itu. Tapi situasi dan kondisi sekarang tidak memungkinkan kita menyatu dengan masyarakat dengan cara yang seperti kemarin. Itu tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah menolong mereka dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat cerdas, dan dengan cara yang sangat tepat. Mungkin itu. Kita tetap berkomunikasi, kita tetap berkontribusi di masyarakat sekitar ini. Kemarin baru saja anak-anak kita libatkan dalam kegiatan masyarakat menjadi saksi di TPS-TPS. Hampir 22 anak-anak kita dari 22 TPS Kecamatan Wayalim Permai itu diisi oleh anak-anak muda kita semua. Dan ternyata pengalaman itu mendorong kita untuk pembelajaran di bidang kemasyarakatan dan di bidang politik. Mudah-mudahan nanti ke depan ada yang berminat di bidang kemasyarakatan. Saya kira itu, walaupun bagaimana, kita tidak akan berhenti, terus berupaya. Tetapi tentunya kita harus taat dan setia kepada gembala kita, kepada pemimpin kita. Itulah ciri khas umat Katolik, sehingga umat itu bisa bersatu dari dulu sampai sekarang karena ada ketaatan terhadap gembalanya, terhadap gerejanya. Kalau ini sudah tidak ada, kita tidak akan menyatu lagi. Mungkin seperti itu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan kami dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Tony sebagai Ketua Lingkungan yang pertama merintis kebersamaan di lingkungan ini, kepada Pak Epik Nur Santoso yang begitu lama mendampingi, dan kepada Pak Marno yang begitu banyak berkegiatan di dalam masa kepemimpinannya, juga kepada Pak Albertus Sudirman. Saya kira senior-senior ini, beliau-beliau ini jasanya tidak
dapat digantikan dengan apapun. Mereka sangat berharga, kita bersyukur semua masih hidup, semua masih bisa bercerita. Mudah-mudahan cerita sedikit ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah semangat iman bagi kalangan muda umat, khususnya di lingkungan Santa Lucia. Saya kira ini sebagai penutup kami menyampaikan terima kasih, dan kepada seluruh umat Santa Lucia kami sampaikan selamat merayakan hari ulang tahun Santa Lucia yang ke-19. Kita bisa bertepuk tangan bersama di sini. Saya kira terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktunya pada saat ini untuk berbagi kepada kami, khususnya kepada warga lingkungan Santa Lucia. Sangat luar biasa. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada OMK yang sudah membuat tim kreatif sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan sampai nanti puncak kegiatan ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat lingkungan yang sudah mendukung semua kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan lingkungan Santa Lucia pada saat ini, meskipun ini masa pandemi, tetap bisa berjalan seperti biasa. Kita tidak terkendala dengan situasi ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga semua kebaikan dari Bapak dan Ibu, Tuhanlah yang akan membalasnya. Terima kasih. Langsung gitu. Terima kasih kepada Bapak Alusius Purwandi. Kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan memotong tumpeng diiringi lagu. Kita akan bersama-sama bernyanyi. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk bisa ambil posisi. Ibu-ibu bisa di sebelah sana, Bapak-bapak di sebelah sini. Kita akan bernyanyi bersama dan juga akan melakukan pemotongan tumpeng. Ibu-ibu, Bu Kismi, Bu Darmi, Bu Puji, Mas Raji, enggak apa-apa, di sebelah sini kita nyanyi bersama, Bu. Kita nyanyi bersama. Bapak-bapak dimohon untuk bisa berdiri. Ibu-ibu bisa diambil posisi di sebelah sana, tetap jaga jarak. Kita akan bernyanyi bersama sambil memotong tumpeng. Ma, nanti ada ibu-ibu. Berbaris saja, jadi untuk supaya terlihat meriah kita. Panjang umur dulu apa ini dulu? Lagunya apa ini? Oh, lagu. Apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ya Pak Marlon, saya Pak Marlon. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini semoga jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur pada saat ini karena pendampingan-Mu dari lingkungan kami terbentuk pada tahun 2001 sampai saat ini berusia 19 tahun. Semua itu karena karya-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada putra-putri kami di lingkungan ini. Semoga bimbingan-Mu, semoga pendampingan-Mu akan selalu membawa kami menjadi pembawa warta bagi sesama. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami, di depan kami ada nasi tumpeng. Berkatilah makanan ini, agar makanan ini juga berguna bagi pertumbuhan jiwa dan raga kami untuk membagikan kasih kepada sesama di sekitar kami. Tuhan, berkatilah kami. Amin.
Santa Lucia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Pur. Kita langsung kepada Pak Heri Purnomo untuk bisa memotong tumpeng. Kepada Bapak Ibu kita bernyanyi lagi. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Mas Egi musik? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Untuk potongan tumpeng yang pertama, Selamat ulang secara khusus akan diberikan kepada Ketua Lingkungan pertama Santa Lucia tahun 2001 hingga 2004 kepada Bapak Tony Suwandi. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta Lucia, Santa Lucia. panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Untuk potongan tumpeng yang kedua akan diberikan kepada Bapak F.X. Nur Santoso selaku Ketua Lingkungan kedua periode setelah Bapak Tony Suwandi. Santa Lucia, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat Santa Lucia, Santa Lucia. Potongan tumpeng yang ketiga akan diberikan kepada Bapak Robertus Sumarno selaku Ketua Lingkungan tetap setelah Bapak semangat, F.X. Nur Santoso. sehat selalu, tetap semangat, sehat selalu Santa Lucia, Santa Lucia. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menikmati bersama-sama Selamat tumpeng ulang kita. tahun Santa Lucia. Baik, masih ada satu lagi kejutan untuk kita bersama, khususnya lingkungan, untuk perayaan, karena hari ini juga adalah perayaan Santo Franciscus Xaverius. Jadi di perayaan Santo Franciscus Xaverius ini bukan kebetulan, tapi ini adalah suatu rahmat bagi kita bahwa Bapak Ketua Lingkungan kita terdahulu, Bapak Franciscus Xaverius Nur Santoso juga berulang tahun. Jadi ini merupakan kebahagiaan bagi kita bersama di lingkungan Santa Lucia. Kepada ibu-ibu bisa kita bernyanyi kembali untuk Bapak Franciscus Xaverius Nur Santoso. Mari, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang kan doakan. Bu Darmi agak miring biar kena foto. Sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Potong tumpeng, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong pudingnya,
potong pudingnya, potong puding, potong sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.